Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Topik bahasan kita adalah sistem akuntansi piutang. Mengenai sistem akuntansi piutang, di sini tujuannya adalah untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debiturnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya mutasi piutang, diantaranya adalah pertama transaksi penjualan kredit. Jadi barang sudah kita serahkan, namun perusahaan belum menerima pembayaran sepenuhnya. Kemudian yang kedua, akibat penerimaan kas dari debitur, ini terkait dengan pembayaran piutangnya. Kemudian yang ketiga adalah retur penjualan, ini terkait dari pengembalian barang akibat kondisi khusus, dan penghapusan piutang. Ini karena ada piutang yang tidak tertagih. Jadi mutasi piutang ini ada beberapa hal yang menyebabkan adanya mutasi piutang, transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen diantaranya mengenai saldo piutang pada saat tertentu setiap debiturnya, kemudian riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga adalah umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Jadi informasi ini untuk mengetahui status piutang dan juga kemungkinan tertagih atau tidak tertagih secara periodik. Fungsi akuntansi ini akan menyajikan informasi umur piutang untuk setiap debitur kepada manajemen keuangan. Daftar umur piutang ini dihasilkan dari kartu piutang. Mengenai dokumen yang digunakan, yang pertama adalah faktur penjualan. Faktur penjualan ini sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang. Ini dilampiri surat muat atau bill of lading dan juga surat order pengiriman. Kemudian yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan. Kemudian yang ketiga adalah memo kredit. Ini sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Yang ketiga adalah bukti memorial atau jurnal voucher. Dokumen sumber ini untuk mencatat ke dalam jurnal umum. Namun dalam sistem piutang, dokumen ini untuk mencatat penghapusan piutang yang dibuat oleh fungsi kredit. Kemudian mengenai catatan akuntansi, yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan ini untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum untuk mencatat berkurangnya piutang dari penghapusan piutang yang tidak tertagih. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas, ini terkait penerimaan kas dari debitur. Yang terakhir adalah kartu piutang untuk mencatat mutasi dan juga saldo piutang kepada setiap debitur. Ini contoh mengenai bukti kas masuk. Mengenai organisasi, fungsi pencatatan piutang biasanya di bawah bagian Departemen Akuntansi. Jadi itu fungsi atau tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang. Di sini diantaranya yang pertama adalah membuat catatan piutang kepada setiap debitur. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik. Yang ketiga, menyelenggarakan catatan riwayat kredit tiap debitur. Ini untuk memudahkan penyediaan data pengguna keputusan pemberian kredit. Mengenai prosedur pencatatan piutang, di sini ada metode konvensional, ada juga posting ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Yang ketiga nanti ada metode pencatatan tanpa buku pembantu dan metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pencatatan piutang ini akan saya jelaskan di belakang. Yang saat ini saya jelaskan hanyalah uraian singkatnya dulu ya. Jadi metode konvensional, ini contoh metode konvensional, dari masing-masing transaksi nanti akan dihasilkan masing-masing dokumen juga. Jadi yang pertama dokumen yang dihasilkan dari penjualan kredit, misalnya adalah faktur penjualan, yang kemudian nanti akan
dicatat ke dalam jurnal penjualan. Bukti kas masuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas, memo kredit dicatat dalam jurnal retro penjualan, kemudian bukti memorial ini dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, nantinya dari masing-masing jurnal ini akan diposting ke dalam buku pembantu, yaitu kartu piutang. Ini metode konvensional. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Di sini ada dua, yaitu metode posting harian dan juga metode posting periodik. Metode posting harian, yang pertama ini ada metode posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang kedua adalah posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jadi jurnal di sini ini hanyalah menunjukkan jumlah total harian saja, tidak dirinci. Nah, yang kedua mengenai metode posting periodik, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu posting ditunda dan penagihan bersiklus. Posting ditunda dari sekian media ini atau dokumen yang dihasilkan akan disimpan sementara. Kemudian nantinya akan diposting sekaligus dalam jumlah yang banyak. Untuk penagihan bersiklus, ini dalam rentang sebulan, media akan disortir dan diarsip menurut nama pelanggan. Kemudian pada akhir bulan akan dilakukan posting dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Kemudian dilakukan juga penghitungan dan juga pencatatan saldo ke tiap kartu piutangnya. Nah, yang ketiga, selain dari metode konvensional, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, ada juga metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Ini tidak menggunakan buku pembantu piutang, namun menggunakan arsip dari faktur yang belum dibayar, unpaid invoice file, sebagai catatan piutangnya. Mengenai pernyataan piutang, ini ada 4. Yang pertama adalah pernyataan saldo akhir bulan, balance end of month statement. Ini menyediakan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Kemudian yang kedua adalah unit statement, pernyataan satuan. Ini nanti akan berisi saldo awal bulan, kemudian mutasi debit dan kredit selama sebulan, dan saldo akhir bulan. Yang ketiga, mengenai pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional, ini sama dengan pernyataan satuan, hanya saja nanti beda di posting. Kemudian yang keempat ada pernyataan faktur yang belum dilunasi, open item statement. Ini berisi daftar faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu dan juga nantinya akan disertai tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Mengenai distribusi penjualan, nah distribusi ini adalah prosedur peringkasan, rincian yang tercantum di dalam media. Misalnya saja dalam faktur penjualan. Dan pengumpulan total ringkasan tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan laporan. Jadi prosedur distribusi ini sangat dipengaruhi oleh isi laporan yang dihasilkan. Nah, ada beberapa metode distribusi penjualan, ini juga akan saya bahas lebih lanjut di belakang, yaitu ada metode berkolom, metode rekening tunggal dan rekening berkolom, metode summary strip dan tiket tunggal, metode register, dan metode dengan komputer. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di sini dalam pemilihan metode distribusi, diantaranya adalah informasi yang akan dicantumkan dalam laporan, kemudian jumlah unsur dalam klasifikasi, dan media yang akan dipakai sebagai sumber informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi piutang.
Di sini saya awali dengan bentuk-bentuk surat pernyataan piutang. Itu ada 4, yaitu surat pernyataan saldo akhir bulan. Surat pernyataan ini berisi saldo piutang langganan pada tanggal akhir bulan saja yang harus dikirimkan kepada pelanggan. Jadi contohnya seperti ini ya. Alamat lengkap dengan hormat dan ditunjukkan saldo akhir yang harus dilunasi. Itu adalah pernyataan piutang untuk saldo akhir bulan. Kemudian pernyataan satuan di sini berisi saldo awal bulan, kemudian mutasi debit dan kredit selama sebulan, dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Jadi misalkan contohnya seperti ini, nanti di sini tetap ada ya alamat, kemudian nama siapa, dengan hormat, berdasarkan catatan kami, bla bla bla. Nah, di sini dicantumkan saldo awalnya berapa, kemudian mutasi debit dan kreditnya berapa, serta nanti saldo akhir berapa yang harus dilunasi atau harus yang dibayar. Kemudian surat pernyataan faktur yang belum dilunasi. Dalam pernyataan piutang ini berisi faktur-faktur yang belum dilunasi, jadi tanggal berapa, kemudian jumlah rupiahnya itu berapa. Contohnya seperti ini. Jadi nama, alamat dengan hormat, kemudian menggunakan kata yang sopan, tanggal berapa, jumlah yang harus dibayar itu berapa. Kemudian surat pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Kalau pernyataan piutang ini mirip dengan surat pernyataan satuan ya. Hanya saja di sini yang membedakan adalah informasi dalam kartu piutang itu bisa mencakup mutasi dari beberapa bulan. Jadi selama kartunya itu masih muat, nah di sini masih bisa digunakan. Jadi bisa beberapa bulan selama kartunya itu masih memungkinkan untuk diisi gitu ya. Kalau kartu piutangnya itu bisa mutasi beberapa ini ya, bisa berisi beberapa bulan, tapi kalau untuk pernyataan piutangnya sendiri dikirim ke debitur itu tetap sama, yaitu per bulan ya, seperti pernyataan satuan, jadi per bulan. Tapi catatan dalam kartu piutang itu selama kartunya masih memungkinkan untuk diisi itu akan dipakai. Kemudian metode pencatatan piutang itu di sini ada 4, yaitu metode konvensional, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, metode pencatatan tanpa buku pembantu, dan metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Kita awali dengan metode konvensional. Kalau metode konvensional itu posting ke kartu piutang didasarkan atas data yang dicatat dalam jurnal ini. Jadi misalkan ada transaksi penjualan kredit, nah dokumennya itu kan faktur penjualan, nanti akan dijurnal ke dalam jurnal penjualan. Kemudian misalkan ada pelunasan piutang, nanti kan akan muncul dokumen bukti kas masuk ya. Nah ini nanti akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian misalkan ada transaksi retur penjualan, akan muncul dokumen memo kredit yang akan dicatat nanti ke jurnal retur penjualan. Kemudian misalkan terjadi penghapusan piutang karena piutang tak tertagih, misalkan nanti akan muncul dokumen bukti memorial. Nah, dokumen ini nanti akan dicatat ke jurnal umum. Nah, kemudian dari jurnal ini akan diposting ke buku pembantu, yaitu ke kartu piutang. Ini kalau menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua adalah metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Nah, di sini metode posting langsung itu ada metode posting harian dan juga metode posting periodik. Kalau metode posting yang harian, misalkan di sini posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Nah, di sini untuk media atau dokumennya itu secara rutin akan diposting atau akan dicatat ke kartu piutang. Sedangkan jurnalnya itu nanti akan total sehari saja, total hariannya. Nah, faktur-faktur dari bagian penagihan, sekumpulan faktur dari bagian penagihan nanti akan diserahkan itu dengan prelist tab ya. Nah, prelist tab ini nanti yang akan di jurnal. Kemudian nanti akan diposting ke buku besar. Nah, secara periodik, misalkan akhir bulan, nanti akan diadakan rekonsiliasi antara catatan dalam rekening kontrol, di sini buku besar, dengan neraca saldonya.
Kemudian kalau yang posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, itu misalkan di sini media adalah faktur atau dokumen yang dihasilkan tadi, itu dicatat ke dalam pernyataan piutang. Di sini dibuat 2 lembar, jadi pernyataan piutang yang pertama itu dikirim ke pelanggan, nah tembusannya atau salinannya pernyataan piutang yang lembar kedua, ini nanti akan diarsip sebagai catatan piutang. Kemudian ada juga yang dari media itu akan dicatat ke pernyataan piutang. Nah, tembusannya itu sebagai kartu piutang. Kemudian metode yang ketiga adalah metode pencatatan tanpa buku pembantu. Sebelum ke situ tadi ada metode posting periodik ya. Nah, metode posting periodik di sini ada ditunda dan penagihan bersiklus. Posting ditunda itu dikumpulkan dulu untuk beberapa hari, baru kemudian diposting. Nah, kalau penagihan yang bersiklus, itu posting dilakukan setiap bulan. Jadi di batch dulu selama sebulan, dipisah-pisahkan sesuai abjadnya gitu ya. Nah, dalam penagihan bersiklus di sini, ini kan batch-nya nanti dikumpulkan sampai sebulan gitu ya. Jadi kemungkinan menumpuk tugasnya di akhir bulan. Nah, untuk mengatasi menumpuknya pekerjaan atau untuk memudahkan dalam penagihan atau pencatatan, ini biasanya dibuatkan kelompok-kelompok. Jadi disortir, kemudian dibuat kelompok, misalkan kelompok pertama itu per tanggal 1 setiap bulannya untuk menagih transaksi penjualan dari sebulan sebelumnya. Kemudian tanggal 2 misalkan itu untuk menagih yang transaksi sebulan kemarin. Itu kelompok apa, kemudian kelompok yang ketiga misalkan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang pencatatan tanpa buku pembantu, ledgerless bookkeeping, di sini tidak menggunakan kartu piutang ya, tapi faktur penjualannya itu yang akan disimpan. Nah, faktur yang disimpan ini yang digunakan sebagai pengganti dari kartu piutang. Jadi, faktur yang belum dibayar akan diarsip sementara di sini. Kemudian kalau misalkan nanti debitur itu akan membayar fakturnya, nanti akan diambil dari arsip sementara di sini, arsip yang belum dibayar, akan dicap atau ditandai kalau sudah dibayar. Kemudian akan ditempatkan di arsip yang telah dibayar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan pembayarannya itu belum penuh faktur atau sebagian faktur saja, berarti kita buatkan faktur salinannya. Jadi faktur salinan kita buatkan yang mirip dengan faktur aslinya tadi, kita beri tanda mana yang sudah dibayar, kemudian faktur salinannya tadi kita taruh di arsip yang telah dibayar. Nah, kemudian faktur aslinya tadi itu kita kembalikan lagi ke arsip yang belum dibayar. Itu kalau menggunakan ledgerless bookkeeping atau tanpa buku pembantu. Nah, kemudian kalau untuk metode yang terakhir di sini, pencatatan dengan menggunakan komputer, itu sudah melibatkan sistem ya, sistem dalam komputer. Nah, untuk metode distribusi, di sini ada 5 metode, yaitu metode berkolom, metode akun tunggal dan akun berkolom, metode summary strip, dan metode tiket tunggal, metode register, dan metode dengan komputer. Metode berkolom sendiri itu ada beberapa jenis. Jadi misalkan menggunakan jurnal berkolom. Jadi jurnalnya itu dibuat berkolom. Misalkan berkolom untuk setiap produk gitu ya. Di sini ada sepatu, misalkan disendirikan kolomnya, sendal dibuat kolom tersendiri, tas dibuat kolom tersendiri. Itu kalau menggunakan jurnal berkolom. Bisa juga dengan menggunakan worksheet. Ini kalau misalkan produknya banyak gitu ya. Jadi misalkan dibuat menurut jenis produk. Nanti laporan penjualannya baru akan digabung. Oke, kemudian untuk metode akun tunggal dan akun berkolom, itu dibuatkan akun tunggal. Medianya menggunakan tunggal ya. Jadi dibuatkan untuk per
nama akun misalkan atau per nomor akun. Untuk metode summary strip, nah di sini contoh dari summary strip, misalkan faktur ini ada jenis produk apa saja di situ, jadikan satu di sini. Kemudian misalkan untuk summary strip seminggu gitu ya. Jadi untuk hari pertama itu masing-masing akan diketahui kan ya, jenis produk yang A misalkan ada 50.000 terjual. Kemudian yang B berapa, C berapa, dan seterusnya. Kemudian di hari berikutnya itu juga akan diketahui nanti jenis produk yang A itu terjual berapa. Sampai misalkan 1 minggu, nah di sini akan diadakan akumulasi. Untuk setiap jenis produk, produk A berarti totalnya itu ada berapa, produk B totalnya ada berapa, dan seterusnya. Nah, summary strip yang ini yang merupakan akumulasi atau jumlah dari masing-masing produk ini selama 1 minggu ini yang dijadikan laporan penjualan. Nah, summary strip ini juga bisa dilakukan dalam 1 bulan. Sehingga kalau misalkan kita lakukan dalam 1 bulan, itu bisa digunakan untuk posting rekening debit piutang dan kredit penjualan. Bisa juga dipakai sebagai laporan penjualan bulanan per jenis produk. Dan bisa digunakan sebagai posting ke rekening buku pembantu penjualan. Oke, kemudian metode tiket tunggal. Kalau metode tiket tunggal itu berarti kita harus rubah dulu. Dari sekian faktur yang dikumpulkan tadi akan dirubah medianya dari media campuran ke media tunggal. Misalkan menggunakan per produk gitu ya. Jadi satu tiket itu satu produk. Nah, nanti akan disusun, kemudian akan disortir. Nah, setelah disortir, nanti akan dimasukkan dalam summary strip atau akun. Dari summary strip atau akun, nanti inilah yang akan dibuatkan atau dijadikan laporan penjualan. Kemudian metode register, metode dengan komputer di sini sudah berhubungan atau menggunakan mesin ya. Oke, langsung ke faktor dalam pemilihan metode distribusi. Jadi, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan metode distribusi? Pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Itu produknya banyak atau tidak. Kalau misalkan banyak, itu lebih baik menggunakan seperti worksheet gitu ya. Kemudian, jumlah unsurnya dalam klasifikasi. Nah, di sini jumlah unsur dalam klasifikasi ini nanti untuk menentukan jumlah kolom rekening yang akan disediakan dalam distribusi. Kemudian medianya, media yang dipakai sebagai sumber informasi, itu media campurankah atau media tunggal? Ya.